Audio Jungle. 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 Assalamualaikum. Audio Jungle. Sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Ina. Iya, Mbak. Mari. Silakan Iya. masuk. Iya. Mari, silakan masuk, silakan. Ya, Mbak. silakan duduk, Mbak Ina. Ya. Silakan duduk. Audio Posisi Jungle. senyaman mungkin. Ya, Pak, saya taruh sini, Mbak. Iya. Silakan. Mbak Ina, apa kabar? Senang sekali bertemu dengan Mbak Ina. Iya, Mbak. Audio Udah lama Jungle. nggak ketemu. Aku juga senang loh, Mbak. Mbak, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, ini ada minum. Oh iya, Terima kasih ya. Jangan repotin mamaku. Audio Jungle. Santai aja, nggak perlu sendiri. Saya minum ya, Mbak ya. Iya. Ini ada makanan, silakan dicicipi. Oh Ini ya, Mbak. Audio Mbak, Jungle. kemarin ya. Iya, saya bikin sendiri. Bikin sendiri. Mbak Ina kesini sama siapa? Audio Jungle. Sendiri, Mbak. Saya nggak jajan sama. Macet nggak tadi di jalan? Enggak sih, Mbak. Mbak Ina rumahnya di mana? Rumah saya di Jalan Kriwi ya, Mbak. Wah, grillnya sebelah mana tuh? Di perumahan Taman Anggrek. Wah, Taman Anggrek. Saya juga punya teman di situ. Oh, di blok berapa? Waduh, kalau bloknya saya lupa, tapi yang pasti di bagian depan deh. Oh, kalau saya itu ada di bagian tengah, Mbak. Jadi sesama tetangga sih biasanya nggak begitu kenal juga sih. Jadi saya nggak tahu di bagian depan. Luas banget ya Taman Anggrek tuh. Iya, bisa begitu, Mbak. Mbak Ina kesini pasti dengan maksud dan tujuan tertentu nih. Ada apa kalau boleh tahu? Saya takut, Mbak. Tenang saja, kami di sini punya kode etik serta asas-asas sehingga kami bisa menjaga kerahasiaan cerita dari Mbak Inan. Jadi Mbak Inan santai saja, saya tidak akan membocorkan cerita Mbak Inan kepada siapa-siapa. Jadi Mbak Inan bisa ceritakan apa saja yang sedang mengganggu Mbak Inan. Saya bingung, Mbak. Bingung yang seperti apa ya, bisa diceritakan? Aduh, saya bingung, saya takut. Tenang aja Mbak, coba tarik nafas tahan lepas, kemudian ceritakan apa yang menjadi beban Mbak Inan, apa yang mengganggu selama ini. Jadi begini, Bu, saya belakangan ini tuh sering dapat tugas. Tugas yang seperti apa kalau boleh tahu? Dosen itu sering memberikan tugas tuh, misalkan Bu dalam seminggu tuh 5 tugas setiap atau di setiap mata kuliah itu ada tugas yang di masing-masing gitu kan. Dan tugas itu sih sebenarnya itu deadline-nya itu masih lama, cuman
apa sih, sikap saya ini kayak terlalu cemas dan terfikir terus gitu loh. Jadi tapi di samping itu apa namanya, dengan kecemasan itu saya terbebani gitu. Saya sebenarnya bingung, juga takut, sampai saya pun pernah sakit gitu dengan hal itu. Mulai kapan Mbak Inan merasakan hal seperti ini? Sebenarnya sih merasakannya itu sudah mulai dari semenjak saya kuliah, tapi semakin kuat rasa cemasnya itu ketika saya sudah di semester akhir ini gitu ya, mungkin karena tugasnya yang tambah banyak. Sepertinya Mbak Inan tidak nyaman ya dengan hal yang seperti ini gitu, sangat mengganggu sekali bukan? Benar sekali Mbak, saya itu nggak nyaman banget. Udah menjadi, ya gimana ya, udah menjadi kewajiban saya sebagai mahasiswa gitu kan. Tapi tidak bisa saya pungkiri, atasi, dan kecemasan saya itu selalu menggebu-gebu gitu di dalam pikiran gitu kan. Jadi misalkan aku mau saya lupakan, tapi nggak bisa, tetap terfikir terus, padahal deadline itu masih lama Mbak. Tapi kenapa ya di dalam pikiran saya tuh menghadapi hal itu tuh selalu cemas gitu loh. Gitu. Terlebih orang tua saya kan ini apa namanya, bisnis juga Mbak. Sering keluar kota gitu kan, jadi jarang di rumah. Terlebih saya juga ini apa namanya, anak tunggal gitu loh. Nah terus saya tuh nggak dapat support system gitu bagi diri saya gitu. Saya ngerasa sendiri, nggak bisa cerita, tapi cerita pun saya juga punya rasa kayak takut gitu kan, insecure gitu, takut dibilang lebay dan lain-lain, apa terlalu apa gitu. Jadi saya ngerasa gimana ya, capek juga sih kayak gini gitu, membebani. Baiklah, sepertinya Mbak Inan betul-betul stres ya, saya paham sekali. Pasti posisi Mbak Inan sangat tidak enak ya. Aduh iya Bu, stres banget. Jadi kayak apa ya, menyikapi ini tuh kayak membuat beban saya gitu. Jadi saya juga kurang bisa mengontrol diri juga loh Mbak gitu. Baik, jadi selama pembicaraan kita tadi, Mbak Inan itu merasa cemas, merasa takut, tidak mendapat support dari siapapun. Kemudian Mbak Inan selalu merasa was-was apabila tugas Mbak Inan itu tidak dapat diselesaikan. Padahal deadline dari tugas Mbak Inan itu masih sangat panjang. Kalau boleh saya rangkum, Mbak Inan itu merasa terbebani dengan tugas Mbak Inan sebagai mahasiswa, betul? Mbak Inan itu sangat cemas dan panik ketika mendapat tugas, jadi hari itu juga harus diselesaikan. Kemudian Mbak Inan merasa sangat terbebani dengan pikiran-pikiran yang seharusnya tidak dipikirkan. Kemudian Mbak Inan juga bingung akan bercerita kepada siapa. Mbak Inan tidak mendapatkan dukungan dari pihak manapun, terlebih dari orang tua Mbak Inan, karena Mbak Inan anak tunggal. Kemudian orang tua Mbak Inan itu juga terlalu sibuk karena basicnya pengusaha, betul Mbak Inan? Mbak Inan juga selalu terburu-buru setiap mengerjakan tugas, sehingga apa yang Mbak Inan kerjakan bukannya malah sempurna, tetapi malah banyak yang tidak terselesaikan dengan baik, bukan begitu Mbak Inan? Kemudian Mbak Inan tidak bisa menunda pekerjaan tersebut, sehingga hal itu menjadi beban bagi Mbak Inan sendiri, bukan begitu Mbak Inan? Iya betul banget Mbak, saya merasakan hal itu semua. Baik, saya sangat memahami apa yang Mbak Inan rasakan. Akhir-akhir ini saya sudah benar-benar nggak kuat loh Mbak. Saya nggak senang sih Mbak, udah kayak apa ya, jadi orang yang selalu cemas, panik, terus jadi takut gitu kan. Saya pengen semua ini berakhir gitu kan, saya bisa menghadapi sesuatunya dengan santai gitu. Iya, pasti sangat tidak enak ya Mbak Inan ya ada di posisi yang seperti ini. Mbak Inan pasti ingin segala kecemasan, ketakutan, serta pikiran-pikiran negatif Mbak Inan itu hilang gitu, bukan Mbak? Lalu apa saja sih yang sudah Mbak Inan lakukan sejauh ini untuk
mengurangi kecemasan Mbak Inan tersebut? Iya Mbak, sampai saat itu saya pengen segala sesuatunya tuh dijalankan dengan baik gitu kan. Dan saya pengen segala sesuatunya itu saya bisa hadapi dengan tepat gitu kan, tanpa ada rasa panik gitu kan. Di samping situ juga yang udah saya lakuin itu saya sudah lakukan dengan cara tidur gitu kan. Terus habis itu juga saya berolahraga, karena kan kalau misalkan menghadapi itu kan saya kan suka panik gitu kan, menguras tenaga juga, cepet capek gitu kan, capek banget Mbak. Terus habis itu jadi saya olahraga ya sedikit lah mengurangi rasa kepanikan gitu, kecemasan. Jadi Mbak Inan berolahraga untuk menghilangkan stres tersebut dan menjadi rileks. Iya Mbak, saya berinisiatif seperti itu sih, untuk meringankan aja sedikit. Dan namun inisiatif saya tersebut juga dapat membantu saya sih, sesaat aja gitu, nggak selamanya, tetap masih sering merasa panik, cemas gitu. Baik, pada intinya Mbak Inan sudah mengetahui apa saja yang menjadi beban selama ini, yang menjadi Mbak Inan itu benar-benar tidak nyaman untuk menjalankan aktivitas, dan Mbak Inan bisa sampai datang kemari. Mbak Inan berarti betul-betul sudah mengenali diri Mbak Inan, dan Mbak Inan sudah menjalankan olahraga untuk bisa lebih rileks. Mbak Inan sudah tahu untuk mengatasi hal tersebut, namun Mbak Inan belum sepenuhnya mengetahui cara untuk menghilangkan permasalahan tersebut ya. Mbak Inan, kecemasan itu adalah rasa kekhawatiran yang belum pasti terjadi, bukan begitu Mbak Inan? Iya Mbak, memang sih sesuatu yang saya cemaskan itu belum tentu terjadi, dan saya berharap tidak terjadi. Tapi tetap aja Mbak, itu tuh hal itu mengganggu pemikiran saya loh Mbak, dan saya tidak bisa menghilangkannya. Baik-baik, saya paham sekali apa yang sedang dialami Mbak Inan. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, Mbak Inan itu perlu melakukan latihan pernafasan. Tetapi perlu diketahui, sebelum Mbak Inan melakukan latihan pernafasan, terlebih harus melakukan relaksasi, di mana badan Mbak Inan itu harus rileks, betul-betul rileks. Dan proses relaksasi ini dinamakan relaksasi otot. Mungkin latihan pernafasan ini ada pada saat Mbak Inan melakukan olahraga. Tapi apakah Mbak Inan sudah melakukan relaksasi otot tersebut? Relaksasi otot sepertinya belum sih Mbak. Baiklah, mungkin sekarang kita bisa melakukan relaksasi otot ya. Mari kita berdiri. Baiklah, sekarang kita akan melaksanakan proses relaksasi otot ya Mbak Inan. Sekarang ikuti gerakan saya perlahan ya Mbak Inan ya. Rentangkan tangan ke depan. Relax, yang relax aja badannya, tenang. Kemudian kepalkan jari-jari Mbak Inan. Kemudian hitung ya. 1 sampai 5. Ikuti saya ya. 1 2 3 4 5. Kemudian buka kembali perlahan tangan Mbak Inan dan hitung kembali 1 sampai 5. 1 2 3 4 5. Kemudian kepalkan lagi dan hitung 1 sampai 5 lagi. 1 2 3 4 5. Rasakan ya Mbak ya, dan kemudian rentangkan kembali. 1 2 3 4 5. Begitu terus, dicoba lagi. 1 2 3 4 5. Dibuka kembali tangannya, relax. 1 2 3 4 5. Sambil tarik nafas perlahan juga bisa. Bagaimana? Ya lumayan Mbak, alhamdulillah. Silakan duduk kembali dari posisi yang paling nyaman ya. Bagaimana dengan relaksasi tadi, apakah sudah sedikit relax? Ya alhamdulillah Mbak, sedikit relax. Nah sekarang ambil posisi Mbak Inan duduk yang senyaman mungkin Mbak. Boleh disandarkan bahunya. Ayo, boleh disandarkan. Ya, tenangkan pikiran, tenangkan hati Mbak
Mbak Inan, pokoknya relax, jangan memikirkan hal-hal yang mengganggu. Pokoknya di sini relax aja, tenang dulu hatinya. Kemudian Mbak Inan bisa pejamkan mata, mulai tarik nafas dalam-dalam dan keluarkan perlahan melalui mulut. Ulangi lagi, keluarkan perlahan dari mulut. Bisa tarik nafas lagi perlahan dan keluarkan dari mulut. Kemudian bayangkan hal-hal yang menyenangkan selama ini, yang bisa membuat Mbak Inan tenang, bisa membuat Mbak Inan bahagia. Bawa semua vibes tersebut dan rasakan sekarang. Tarik nafas, keluarkan perlahan. Tarik nafas, buang perlahan. Tenang saja Mbak. Sama saya. Ya tenang saja. Tenang. Yuk kita ulangi lagi ya. Pejamkan mata dan relax duduknya. Kakinya boleh diluruskan Mbak, yang lebih relax. Tangannya mungkin dilemaskan. Tarik nafas perlahan. Keluarkan perlahan. Mulai bayangkan semua hal yang membuat Mbak Inan merasa senang, merasa sangat gembira, membuat Mbak Inan bisa tertawa. Bawa semua perasaan-perasaan itu di waktu ini. Bawa vibes tersebut dan rasakan semuanya. Hilangkan semua pikiran-pikiran negatif. Bayangkan semua hal yang membuat Mbak Inan sangat senang, sampai Mbak Inan benar-benar lupa kalau Mbak Inan sedang merasa takut, cemas. Tarik nafas perlahan, keluarkan perlahan. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Baik, silakan tegak kembali. Apa yang dirasakan dari relaksasi tadi? Alhamdulillah udah tenang Mbak. Sudah boleh masih Tapi belum maksimal ya. iya. Beberapa kali sih ya Mbak. Ya, betul sekali, karena proses relaksasi ini tidak bisa hanya dilakukan satu kali saja Mbak, perlu dilatih berulang kali. Mbak Inan jika merasakan cemas lagi, Mbak Inan segera lakukan hal-hal ini ya. Silahkan Mbak Inan bayangkan hal-hal yang membuat Mbak Inan itu senang. Jangan lupa untuk melakukan relaksasi otot terlebih dahulu, relakskan tubuh, pikiran, dan semuanya ya Mbak Inan ya. Dan jangan khawatir mendapat tugas banyak sewaktu kita menjadi mahasiswa, itu kan sangat wajar dan sangat baik bahwa Mbak Inan itu ingin menyelesaikan tugas sesegera mungkin. Artinya Mbak Inan itu terhindar dari perilaku prokrastinasi atau menunda-nunda pekerjaan. Tapi menjadi sangat tidak wajar ketika hal tersebut itu malah justru membebani Mbak Inan. Jadi mulai sekarang tenang saja, coba Mbak Inan diatur apa saja deadline tugasnya, dimulai dari yang waktu terdekat dahulu, kemudian dari yang paling jauh deadline-nya. Jadi tidak perlu cemas, tidak perlu takut, hal yang ditakutkan itu belum pasti terjadi kok, tenang saja. Iya Mbak, alhamdulillah, terima kasih banyak sudah membantu saya. Nanti saya akan mencoba hal-hal yang sudah diajarkan agar ketika saya sudah menghadapi kecemasan lagi, kepanikan lagi. Sepertinya saya harus pamit Mbak. Saya masih ada urusan lagi dan masih banyak tugas-tugas juga sih. Baik, mungkin sebelum kita menutup proses konseling ini, alangkah baiknya menulis terlebih dahulu ya Mbak Inan dari hal-hal yang membuat Mbak Inan itu merasa cemas, bisa dituliskan untuk saya ya Mbak, Iya. agar menjadi
akan menjadi data untuk saya gitu. Bisa dituliskan apa yang membuat Mbak Inan cemas, dari yang paling rendah sampai yang paling membuat Mbak Inan itu cemas. Saya juga akan mencatatnya sebagai data. Silahkan catat apa saja dan data ini akan saya simpan, Mbak Inan. Ya, terima kasih, ini datanya saya simpan ya. Proses konseling ini kan tidak cukup hanya satu kali saja ya Mbak ya. Mbak Inan harus datang lagi ke sini. Siap, Mbak. Untuk melakukan proses konseling selanjutnya ya, agar apa yang sudah kita lakukan tadi itu tidak dilupakan Mbak Inan begitu saja, dan agar semua beban-bebannya itu bisa hilang. Jadi nanti sebelum melakukan proses lagi, kita bisa jadwalkan ya, Mbak Inan bisa hubungi saya ya. Jadi saya WA Mbaknya di Oke, sini. siap. Terima kasih banyak ya, Bu. Iya. Semoga membantu ya. Iya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Iya. Ini mari saya taruh. Audio Jungle.